kondisi saat ini dan juga tahun 2023. Prosesnya, apabila teman-teman semua sudah mulai menabung emas, otomatis cara berpikirnya akan kritis gitu. Assalamualaikum teman-teman semua, sahabat Minigold dimanapun berada. Jumpa lagi dengan Bang Edi. Hari ini kita akan membahas beberapa hal yang berkaitan dengan resesi dan inflasi gitu. Mungkin juga teman-teman semua udah cukup banyak membaca di internet gitu perihal kondisi saat ini dan juga tahun 2023 gitu. Jadi teman-teman semua, ada beberapa poin penting yang kita bahas, yaitu soal resesi, inflasi, dan efeknya pada ekonomi kita gitu. Yang pertama itu resesi sudah pasti adalah di mana kondisi ekonomi yang memburuk gitu. Melemahnya daya beli masyarakat banyak gitu. Itu sangat mempengaruhi pada resesi itu sendiri gitu. Lalu inflasi kelihatannya cuman penurunan nilai mata uang yang diistilahkan dalam bahasa Inggris, istilahnya inflasi gitu. Cuman kalau misalnya teman-teman semua masyarakat Indonesia kan tidak semuanya paham apa itu inflasi. Kalau kita sebut dengan istilah yang bisa dipahami semua orang, itu adalah penurunan nilai mata uang gitu. Misalnya kita uang 1.000 misalnya dulu bisa beli gorengan, hari ini tidak cukup lagi untuk beli gorengan. Itu yang disebut dengan inflasi gitu. Jadi dampaknya kepada ekonomi secara keseluruhan tentu saja daya beli masyarakat menurun, mata uang kita nilainya juga turun. Yang awalnya kita bisa beli ini dan itu dengan uang 100.000, pada suatu saat mungkin tidak cukup lagi gitu. Sedangkan mungkin tidak sebanding lurus antara penghasilan dengan kenaikan harga-harga komoditas gitu. Lalu ada pertanyaan, bagaimana cara survive di tengah krisis gitu. Teman-teman semua, saya sudah beberapa tahun mengingatkan untuk menabung emas gitu. Mungkin sejak launching Minigold ada beberapa teman-teman yang sudah sempat menabung emas walaupun misalnya 1, 2, 3 gram gitu. Tapi sebenarnya poinnya bukan hanya emas itulah yang menjadi penolong teman-teman semua, tapi pada prosesnya apabila teman-teman semua sudah mulai menabung emas, otomatis cara berpikirnya akan kritis gitu. Teman-teman mungkin mulai berpikir gimana caranya supaya tidak terlalu boros, tidak hiperkonsumtif gitu. Mulai pola hidupnya prihatin gitu. Kita boleh mapan, kita boleh mampu, tapi gaya hidupnya harus prihatin. Saya sangat tidak mensupport kalau anak-anak muda kita sekarang mungkin ada yang pola hidupnya agak sedikit petantang-petenteng gitu. Penghasilan misalnya 6 juta tapi pengeluaran 7 juta. Itu sering diistilahkan sebagai generasi bangkrut gitu. Jadi ini teman-teman semua yang anak-anak milenial nih, saran dari saya gitu ya. Teman-teman harus mulai memikirkan soal masa depan, gimana cara menabung. Tabunglah emas walaupun sedikit, walaupun cuma 1 gram gitu. Tapi nanti lebih dari itu adalah mindset kita akan berubah. Kalau kita udah mulai bermain emas, udah mulai nabung emas ataupun menyimpan emas, mindsetnya akan berbeda, pola pikirnya akan berbeda. Kita akan mulai berpikir yang biasanya sehari-hari misalnya ngerokok 2 bungkus, 3 bungkus. Tapi kalau kita udah terbiasa membeli emas, kita mungkin akan mulai mengurangi, misalnya biasanya 2 bungkus terus lalu jadi 1 bungkus sehari gitu. Jadi kita akan mulai mengurangi kebiasaan-kebiasaan konsumtif yang luar biasa ataupun kebiasaan-kebiasaan buruknya gitu. Misalnya kopi 1 gelas 65.000 yang biasanya kita konsumsi 5 kali sebulan, jadi berkurang misalnya cuma 2 kali ataupun sekali sebulan karena memang kepingin banget itu. Itulah pengaruh dari kita bermain emas ya. Jadi kalau secara jujur mungkin 2 gram 3 gram emas tidak akan menyelamatkan teman-teman semua
dari beratnya kondisi resesi dan inflasi gitu. Tapi setidak-tidaknya beberapa tahun kemudian itu sebelumnya juga teman-teman sudah mempersiapkan mungkin dengan menabung atau melakukan pengiritan gitu. Jadi kita lebih siap untuk menghadapi kondisi yang lebih berat di 2023 gitu. Banyak pertanyaan ke saya, ada apa Bang Edi di 2023 gitu. 2023 kalau teman-teman semua sudah membuka internet ataupun sosial media, tentu kelihatan bahwa kepanikan yang luar biasa di Amerika, Eropa, dan juga belahan dunia lainnya gitu. Ada yang sampai penurunan mata uangnya sampai 25%, 30% dan lain-lainnya gitu. Itu juga nanti juga akan berdampak ke negara kita gitu. Apabila misalnya daya beli menurun, nilai mata uang juga menurun gitu, dan kebutuhan energi misalnya meningkat tapi produksinya tidak sesuai misalnya gitu, itu mempengaruhi secara keseluruhan gitu. Tapi ya teman-teman semua, saya berdoa mudah-mudahan kita semua bisa survive gitu, dengan persiapan bahwa kita sudah menabung, melakukan pengiritan dan juga menghindari pola hidup hiperkonsumtif, apalagi petenteng yang tidak sesuai dengan penghasilan kita. Kalau kita punya penghasilan misalnya 5 juta sebulan, yang boleh kita keluarkan ya maksimal 4 juta lah. 1 jutanya boleh teman-teman tabung, apakah itu dalam berupa emas ataupun uang kertas, terserah teman-teman lah. Tapi ya intinya kita melakukan pengiritan dan gaya hidup yang prihatin. Kita boleh mapan, tapi gaya hidupnya harus prihatin. Itu sedikit pendapat dari Bang Edi, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Cukuplah teman-teman mengambil contoh dari orang-orang yang memang berpengalaman di situ dan berhasil di situ gitu. Insya Allah saya selama 21 tahun lebih hidup istilahnya di dalam dunia emas, dan cukup banyak alhamdulillah membantu orang-orang melalui masa sulit gitu. Intinya teman-teman semua mudah-mudahan bisa lebih baik dan juga lebih sukses dari Bang Edi suatu saat. Terima kasih teman-teman semua. Sampai ketemu lagi pada video berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.